Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Andesti dengan NIM akhir 2005 akan menjelaskan latar belakang kami. Semua mahasiswa pasti pernah ngerasa tugas buku, deadline mepet, ujian beruntun yang bikin kita sesak, kayak ada sirine dalam otak. Jadi itu namanya stres. Jadi, stres itu sebenarnya reaksi alami tubuh dan pikiran terhadap perubahan atau tekanan. Tapi kalau tekanannya datang secara terus-menerus, apalagi di dunia perkuliahan, itu bisa jadi masalah serius. Ada faktor pemicu stres pada mahasiswa, yaitu tugas akademik yang berat, tuntutan untuk punya IPK tinggi, jadwal ujian yang padat, serta persaingan antar mahasiswa yang kadang bikin insecure. Kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, stres itu bisa berujung ke kelelahan mental, motivasi menurun, bahkan gangguan kesehatan. Jadi kami melakukan penelitian ini nggak cuma mau bilang kalau mahasiswa itu stres, tapi kita mau tahu seberapa besar hubungan antara tekanan akademik juga tingkat stres yang ada di tes Andalas, sehingga kita punya dasar pencegahan dan intervensi biar mahasiswa itu lebih sehat mentalnya. Mahasiswa itu bukan cuman dituntut pintar secara akademik, tapi juga tangguh secara mental. Jadi penelitian ini bisa jadi langkah awal buat kita semoga menciptakan lingkungan kampus yang lebih peduli dan suportif. Saya Fitri Nisa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rumusan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana tingkat stres akademik yang dialami oleh mahasiswa. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Dan yang ketiga, adakah hubungan antara stres akademik dengan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu nomor 4, apa saja faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara stres akademik dan risiko penyalahgunaan narkoba. Saya Lisawati, saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian kami. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi tingkat stres akademik di kalangan mahasiswa. Yang kedua untuk mengidentifikasi tingkat resiko penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Yang ketiga itu untuk menganalisis hubungan antara stres akademik dengan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat untuk mengetahui faktor apa saja sih penyebab dari stres akademik dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pertama yang akan kami bahas adalah pengertian dari stres akademik dan apa saja faktor penyebabnya. Yang pertama, pengertian stres akademik. Pengertian stres akademik adalah keadaan di mana individu ini merasa adanya tekanan saat hendak mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dan faktor penyebabnya itu mulai dari yang terdekat dahulu, yaitu saat kita menimba ilmu, itu adanya tekanan dari akademik, tekanan dari orang tua, maupun tekanan dari sosial. Baik, saya akan menjelaskan konsep penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan. Berikut ada 3 gejala. Yang pertama itu gejala tingkah laku, yang kedua gejala fisik, yang ketiga gejala mental. Hubungan stres akademik dengan risiko penyalahgunaan narkoba. Hubungan antara stres akademik dan risiko penyalahgunaan narkoba dapat dijelaskan melalui teori stres dan coping dari Lazarus dan Volkmann. Coping adalah perilaku yang terlihat dari tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh stres. Baik, saya akan menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan penggunaan narkoba. Yang pertama, itu edukasi dan penyuluhan tentang stres dan narkoba. Yang kedua, pelatihan manajemen stres dan keterampilan hidup sehat. Yang ketiga, lingkungan kampus yang mendukung kesehatan mental. Dan yang keempat, kegiatan positif dan pengembangan diri.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ado David Mario dari kelompok 5 Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mahasiswa. Upaya yang pertama yaitu konseling dan pendampingan psikologis. Yang ini bertujuan untuk membantu memahami masalah dan memberikan dukungan mental kepada individu tersebut. Yang kedua, kerjasama dengan BNN atau kolaborasi dengan pihak kesehatan untuk rehabilitas dan edukasi tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, pendekatan empatik dan bukan hukuman. Penyalahgunaan narkoba ini fokus pada pemulihan, bukan sanksi terkait tindakannya. Yang terakhir ada pemantauan dan tindak lanjut. Memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan dan efisien agar tidak terjerumus kembali. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di metode pelaksanaan. Dalam pembuatan proyek mengenai stres akademik dan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa, kami melakukan penelitian dengan membuat metode kuantitatif dengan memberikan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden. Baik, selanjutnya yaitu lokasi dan waktu pelaksanaannya. Lokasinya yaitu di kampus Universitas Andalas dan waktu pelaksanaannya di minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-15. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang tahap pelaksanaan. Minggu ke-11 yaitu pembuatan kuesioner. Minggu ke-12 penyebaran kuesioner. Minggu ke-13 pengolahan dan analisis data. Minggu ke-14 mencari kesimpulan dari data yang didapatkan. Minggu ke-15 menuliskan hasil penelitian ke dalam proposal akhir.